Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini informasi terbaru ada kabar penting hari ini untuk seluruh P1 yang belum diangkat ASN ya. Ini info dari salah satu pejabat Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Bahwasanya bocoran dari pejabat Kemenpan RB bahwa dalam penyelesaian P1 di sini bakalan ya diterapkan dua sistem penyelesaian P1 tanpa penempatan. Kira-kira apakah nantinya hal ini apabila betul-betul diterapkan itu bisa menguntungkan guru honorer, utamanya bagi pelamar prioritas 1. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan guru P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya dilansir di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com, ada dua sistem penyelesaian P1 tanpa formasi P3K. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Nah, di sini dikatakan oleh Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Ibu Dewi Nurpuspitasari, beliau mengungkapkan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam penyelesaian sisa guru prioritas 1 atau P1 ya. Jadi ketua umum ya atau ketua forum dari P1 PGRI akhirnya mengungkapkan ya, kemungkinan besar kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam penyelesaian sisa guru prioritas 1 ini dikhususkan pada P1 dulu Bapak Ibu ya. Nah, informasi tersebut diperoleh Ibu Dewi setelah bertemu dengan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi begini Bapak Ibu, info yang dikatakan oleh Ibu Dewi Nurpuspitasari selaku Ketua Forum P1 PGRI itu ternyata didapatkan setelah bertemu dengan salah satu pejabat dari Kemenpan RB. Nah, di situ dijelaskan ada dua sistem penyelesaian P1 Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Baik, kita langsung lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya sistem pertama ya. Jadi ada dua sistem yang dijelaskan oleh salah satu pejabat Kemenpan RB yang ditangkap oleh Ibu Dewi Nurpuspitasari. Yang pertama, sistem pertama, Kemenpan RB akan melakukan perangkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Nah, jadi ini ya kemungkinan besar Kemenpan RB akan melakukan perangkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Maksudnya nilai P1 pada tahun 2021 Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada hakikatnya kata Dewi semua kembali pada usulan formasi dari masing-masing daerah. Jika tersedia usulan formasi, maka P1 akan bisa ditempatkan. Nah, meskipun di sini Bapak Ibu ya, sistem pertama itu adalah melakukan perangkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan, tetapi sebenarnya menurut Ibu Ibu Dewi, beliau mengatakan bahwa sebenarnya semua kembali pada usulan formasi dari masing-masing daerah. Contoh misalkan ya, dalam satu daerah itu formasi gurunya itu guru kelas anggaplah 50 kebutuhannya. Nah, ketika Pemda mengajukan 50, maka P1 akan bisa ditempatkan kalau memang linear semua Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan seperti ini dalam satu sekolah ya, anggaplah formasi 1, kemudian guru honornya P1 ada 3. Nantinya itu akan dilakukan perangkingan. Perangkingan bisa berupa nilai atau perangkingan bisa berdasarkan urutan prioritas. Itu tergantung kondisi yang ada Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi intinya betul sekali yang dikatakan Ibu Dewi, semua kembali pada usulan formasi dari masing-masing daerah. Jika tersedia usulan formasi, maka P1 akan bisa ditempatkan. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian di sini juga dikatakan ya, sebaliknya jika tidak tersedia formasi, maka kemungkinan besar tidak ada penempatan kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini langsung dikatakan Ibu Dewi setelah bertemu dengan salah satu pejabat Kemenpan RB. Jadi intinya formasi Bapak Ibu. Kalau Pemda tidak tersedia, kalau Pemda tidak mengajukan formasi atau minim mengajukan formasi, maka kemungkinan besar tidak ada penempatan ya bagi P1 kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Wow ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan artinya sistem kedua menggunakan sistem penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini lantaran aparatur sipil negara ASN seharusnya bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, jadi ada dua sistem ya, sistem pertama dengan sistem kedua Bapak Ibu. Kalau sistem pertama itu berdasarkan perankingan nilai menurut pejabat Kemenpan. Ini belum resmi Bapak Ibu, ini baru interaksi langsung antara Ibu Dewi dengan salah satu pejabat Kemenpan ya. Kemudian sistem kedua adalah menggunakan sistem penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini lantaran aparatur sipil negara seharusnya bersedia ditempatkan di mana saja. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passinggrade seluruh Indonesia, Ibu Hetty Kustrianingsih menilai yang lebih menguntungkan adalah sistem kedua, sebab guru P1 sudah pasti mendapatkan formasi dan penempatan. Nah, jadi justru ya kalau dari Ibu Hetty Kustrianingsih saja lebih memilih sistem kedua. Alasannya kenapa? Karena kalau kita memilih sistem kedua berarti sudah pasti ya mendapatkan formasi dan penempatan sebagai ASN P3K, meskipun resikonya nanti siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia kalau sistem kedua yang diterapkan untuk pelamar P1. Ya, seperti itu ya. Karena P1 itu tinggal ditempatkan saja Bapak Ibu ya. Tinggal penempatan saja karena memang sudah lulus PG. Jadi kemungkinan dua sistem ini yang akan diterapkan untuk menuntaskan P1 dulu. Nah, kalaupun harus ditempatkan di luar daerah, tidak masalah menurut saya, ketimbang menunggu formasi di daerah sendiri yang tidak jelas kapan adanya, kata Ibu Hetty kepada gpn.com. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya dua sistemnya. Di sini dikatakan oleh Ibu Hetty, dia mengungkapkan penempatan di luar daerah akan memudahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai data sebaran guru honorer maupun ASN di Indonesia. Hetty yakin bila penempatan luar daerah itu tidak akan mengorbankan guru honorer di sekolah induk juga. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Karena tentunya Kemendikbudristek juga punya datanya ya, data sebaran teman-teman ya, data sebaran guru honorer maupun ASN di Indonesia. Oke lah, seperti itu ya. Kemudian di sini dikatakan juga, sementara untuk sistem perankingan, Ibu Hetty mengaku pesimistis seluruh sisa P1 akan terakomodasi, sebab walaupun P1 nilainya lebih tinggi dari guru honorer induk, tidak akan bisa mendapatkan formasi. Perankingan akan memprioritaskan guru induk dahulu, jadi memang riskan juga kalau pakai sistem ranking. Nah, seperti itu katanya ya. Jadi itu alasannya kalau menggunakan sistem ranking kemungkinan besar semua P1 bisa terakomodasi. Karena meskipun nilai P1 tinggi itu tidak mungkin menggeser guru honorer induk Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Ibu Hetty menambahkan pilihan sekarang ada di tangan guru lulus PG yang juga P1. Kalau ingin bertahan di daerahnya maka harus sabar menunggu. Seperti itu Bapak Ibu ya, kecuali Pemda mengajukan formasi maksimal. Kalau logikanya seperti itu. Sebaliknya bila mau mengabdi di daerah lain, maka peluang menjadi ASN P3K lebih besar. Secara pribadi saya siap ditempatkan di luar daerah karena sangat tidak enak menjadi guru honorer itu. Statusnya tidak jelas dan diliputi ketakutan diberhentikan sewaktu-waktu pungkasnya. Nah, ini yang menjadi alasan ya Ibu Hetty lebih memilih ya siap ditempatkan di luar daerah. Bukan admin yang bilang ya, ini dilansir di jpn.com. Dan mungkin muncul pertanyaan, apakah dua sistem ini akan resmi dipergunakan? Tunggu dulu teman-teman ya. Ini masih di atas kertas, belum ada juknisnya. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Panselnas dan Kemendikbudristek. Ini baru pandangan, ini baru interaksi antara Ibu Dewi Purpitasari dengan salah satu pejabat Kemenpan ya. Bisa saja nanti ada perubahan. Kita tunggu saja ya informasi resmi dari Kemendikbud. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.